Udah, Dah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang proposal kewirausahaan dasar sebagaimana tugas asesmen di sesi 12. Di sini kita akan ngebahas tentang gudang hantu Indonesia, di mana wahana ini sebenarnya usaha konsep ini tuh jarang orang minat. Pertama itu karena memang apa sih, masalah budget, masalah perhitungan, memang tidak semua orang tahu gitu. Nah, sini kita akan ngebahas di kelompok 2. Yang pertama itu tentang konsep-konsep itu akan dibahas oleh Mas Yakub. Nanti seterusnya itu kita akan bergilir bahas. Ya, Mas Yakub boleh dibahas tentang konsepnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep usaha dalam wahana gudang hantu Indonesia. Kalau dalam konsep hiburan, rumah hantu merupakan salah satu wahana permainan di taman bermain berupa bangunan berhantu berisi sebagai karakter menyeramkan berupa pemeran hantu dengan riasan efek khusus, manekin atau boneka, animatronik untuk menakut-nakuti pengunjung, hantu dan karakter menyeramkan yang berada dalam wahana permainan disesuaikan dengan konsep hantu menurut kebudayaan tempat taman hiburan tersebut. Untuk konsep rumah hantu itu yang jelas kita berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan, zaman, dan kisah horor dari barat. Bangunan atau rumah berhantu bisa berupa kastil zaman dahulu, terus rumah sakit angker yang ada di Indonesia, atau kebudayaan mistis yang masih kental gitu di Indonesia. Dan slide berikutnya tentang konsep desain. Ini kita mengambil salah satu contoh rumah berhantu atau rumah angker yang ada di Indonesia. Seperti contohnya mungkin di Bandung itu ada, Jakarta, di daerah Jawa Barat pun kalau nggak salah ada di daerah Cianjur atau di mana itu ada. Berikut ini konsepnya dan tema atau nuansa yang diambil itu seperti satu rumah angker, kedua lawang sewu, sumur angker itu apa lubang buaya yang di Taman Mini, rumah sakit Belanda atau rumah sakit bekas zaman Belanda seperti yang di Depok ini ada rumah sakit yang baru ditutup tapi meninggalkan banyak misteri. Itu rumah sakit, saya nggak menyebutin tapi ada salah satu rumah sakit. Dan misteri bangku kosong yang mungkin sudah banyak difilmkan atau banyak ditayangkan di televisi maupun di bioskop. Dan untuk target pengunjung kita dari remaja umur 10 sampai 16 tahun, dewasa umur 17 tahun sampai mungkin sekitar 25 sampai 26 untuk target pengunjungnya. Dan berikut untuk slide berikutnya bisa dijelaskan oleh Pak Wim. Oke, terima kasih Mas. Untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang rincian modal. Nah, hal ini adalah benang merah dari konsep yang sudah kita presentasikan sebelumnya. Modal awal itu total secara rata-rata itu biasanya satu wahana atau satu unit itu kita akan ada biaya total kurang lebih itu 65 juta. Di mana kalau kita rincikan, untuk pertama itu kita yang prioritas adalah untuk sewa lokasi. Biasanya sewa lokasi ini kita melihat kondisi mallnya. Kita mallnya biasanya mereka ya tarik ulur lah. Mereka mau minta harga sekian sekian, tapi kita memang udah ada patokan harga. Biasanya kita untuk dapat margin yang bagus kita biasanya sewa lokasi maksimal itu 25 juta. Let's say 20 juta. Saat ini kita sudah lagi show di Mall Depok itu sewanya 25 juta. Nah, selanjutnya ada biaya produksi nih. Biaya produksi adalah biaya yang memang kita untuk memproduksi perlengkapannya. Contohnya kayak partisi-partisi untuk menyekat area-area untuk rumah hantunya, terus ada untuk desain untuk gambar-gambar untuk hantu-hantunya, untuk pembelian kayak barang-barang seperti make up dan barang-barang untuk salah satunya untuk baju-baju kostum hantunya.
Nah, berikutnya adalah biaya maintenance. Biaya maintenance ini sebenarnya nggak terlalu menjadi bagian terlalu penting, tapi memang harus ada biaya maintenance yang kita skip, yang kita save untuk pembekalan kita ketika kita show. Biasanya permasalahan yang terjadi kalau di maintenance itu biasanya sering terjadinya customer itu kalau lagi show di dalam apa setelah masuk ke dalam itu mereka minta tabrak-tabrakan, yang terjadi malah terbengkalainya partisi-partisi jadi pada pecah. Nah itu sih biasanya maintenance kita biasanya memaintain di sana, jadi membenarkan, merapikan gitu loh. Kadang-kadang pada rusak karena tabrak-tabrakan dari customer yang memang adrenalinnya terpacu, jadi mereka main dorong-dorongan seperti itu. Nah lanjut itu pengeluaran bulanan. Biasanya untuk saya alokasikan udah tadi. Ini biaya yang rutin adalah yang biaya tetap adalah biaya talent. Talent itu adalah orang-orang yang kita tempatkan menjadi hantu-hantu di dalam wahana tersebut. Nah, itu biasanya kita tergantung luasan. Biasanya kalau luasan kita yang di Depok ini 250 meter persegi itu talentnya kurang lebih 10 gitu. Jadi total itu biaya itu kita per bulan itu menghabiskan uang sebesar 33 juta kurang lebih. Nah, ini lanjut ada info tiketing ini untuk penjualan untuk weekday itu kita biasanya menjual tiketing untuk satu orang itu masuk dengan harga Rp20.000. Dan untuk weekend kita menjual tiketing untuk satu orang itu masuk dengan harga Rp25.000. Nah, target kita biasanya average rata-rata tiketing kita per harinya dalam satu bulan itu biasanya 200 sampai 300 tiket untuk bisa mencapai target gitu loh. Nah, target penghasilan yang harus dicapai totalnya itu per hari itu 4 sampai 6 juta per harinya. Nah, lanjut yaitu kalkulasi pendapatan. Ya, kalkulasi pendapatan kita itu per hari itu kan 4 sampai 6 juta. Jadi per bulan kalau kita kalkulasi kali 30 itu total hampir 120 sampai 180 juta. Wow, luar biasa. Dalam konsep usaha ini sangatlah besar dan cepat untuk mendapatkan hasil maksimal, terutama untuk balik modal BAP-nya. Jadi jangan salah dengan konsep ini, sebenarnya orang-orang nggak terlalu antusias, tapi ternyata kita yang mungkin ada apa out of the box dalam memulai bisnis, kayak ini salah satu cara gitu untuk bisa mulai usaha deh gitu. Oke, dalam konsep ini sangatlah besar ya. Lokasi sesuai budget, lokasi sesuai budget yang ada saat ini. Contohnya kita saat ini show di The Mall Depok. Ya, itu sesuai dengan survei kita lakukan, kita cek setiap weekday kita tongkrongin dulu nih customernya bener sih, ada customer aja banyak kan. Untuk weekendnya juga kita cek lagi, kita make sure lagi apakah customernya benar-benar sesuai nggak dengan target kita. Oh ternyata sesuai, baru kita majukan. Nah, salah satu antusias warga Indonesia sangatlah besar rasa penasaran mereka terhadap hal mistis. Contohnya kayak film-film yang pernah diputar di berbagai macam bioskop, jadi semacam apa ya, semacam fenomena mereka sampai antri, lera antri mereka untuk masuk. Apalagi rumah hantu ini sangat luar biasa juga fenomenanya. Dari saya itu aja. Lanjut slide berikutnya. Oke, untuk land canvas dilanjut langsung. Silakan Mas Rezi untuk melanjutkannya. Ya, Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya untuk Mas Yakub dan Aswin. Di sini link canvas ini adalah landasan penting, ibarat kayak jantungnya usaha. Tanpa link canvas itu usaha tidak bisa berjalan mulus. Yang pertama itu ada problem, solution, universal proposition, unfair advantage, customer segment, key metric, channel, cost structure, dan revenue stream. Pertama itu untuk membangun usaha itu kita harus tahu nih masalahnya apa aja nih yang dasarnya itu untuk yang kita jalanin. Nah untuk usaha ini problemnya itu kita membutuhkan tempat yang luas. Pertama, kenapa? Karena usaha ini kan kita main sebenarnya main-main venue-venue tertentu lah. Gitu. Nah problem kedua itu penyakit bisa jadi masalah, jantung dan lain-lain ke ibu hamil. Nah, solusinya apa? Dari tempat yang luas kita mendapatkan solusi, kita harus mendesain secara tepat dan pas lah dengan tempat tertentu, bagaimana caranya supaya itu menarik. Nah, untuk yang penyakit jantung dan lain-lain, problemnya apa? Kita di situ tertulis tuh rules-nya, aturannya apa. Pertama, tidak boleh ibu hamil, tidak boleh penyakit jantung, atau yang punya riwayat ayan atau apa-apa tidak boleh masuk. Kita terapkan di awal seperti itu sebelum dia membeli tiketing. Unique value proposition-nya apa?
unique value proposition itu banyak. Pertama itu dari desain dan kreasi interior menarik. Kalau misalkan desain interior menarik, pasti pengunjung pasti bakal datang. Kayak misalkan tema-tema yang kita ambil sebelumnya tadi, kayak ada lubang buaya lah, terus bagu kosong atau apa. Setiap daerah-daerah punya ciri khas sendiri. Nah itu uniknya. Kita ambil misalkan di Jakarta kita bikin Lawang Sewu. Oke, kita bikin Lawang Sewu kan berarti menarik ya. Tanpa harus ke Lawang Sewu, pengunjung pun bisa datang ke situ. Kedua, makeup talent. Makeup talent juga uniknya harus ada unique proposition, unique value proposition. Nggak bisa kita makeup sembarangan. Gitu. Kita buat mirip mungkin lah, sebutannya sih, se-ekstrim mungkin supaya itu orang tuh benar-benar takut ya. Tuh, salah satu uniknya itu ya. Jadi setan yang dibuat-buat lah intinya. Nah, unfair advantage itu apa? Memberikan kesan pada pengunjung. Jadi kan kayak misalkan setelah datang dari situ, pengunjung tuh baru, wah di sini seru nih, setannya beneran gini-gini, make upnya bagus-bagus, terus tempatnya bagus, ya kan? Temanya, konsepnya bagus segala macem, gitu loh. Terus talent-talentnya juga profesional. Gitu. Nah, talent profesional itu berarti apa? Sekarang kita meminimalisir talent itu tidak boleh menyentuh pengunjung, gitu, untuk menghindari hal-hal yang lainnya. Gitu. Memberikan save kepada talent dan juga memberikan save kepada customer. Customer segmennya apa? Customer kan tadi kan ada anak, ada remaja, ada dewasa. Nah, poin key metricnya apa? Feedback dari customer, jadi dari sosial media. Setelah mereka datang, dia kan pastikan selfie, foto-foto dengan hantu. Itu menjadi feedback buat kita. Dan arti kita dapat promosi gratis dari customer yang sudah datang. Nah, untuk channelnya sendiri, channel ini sebenarnya channel promosi. Kita bisa promosi di sosial media dengan memberikan tweet atau kan memberikan Slack WA atau kan live stream atau apa, spanduk, player, itu menarik pengunjung datang ke tempat kita. Cost structure itu tadi kan kita pertama itu modal itu kan yang penting kan. Ada modal produksi, ada modal talent, ada modal maintenance dan sewa tempat. Semua itu harus dibikinkan secara matang di RAD. Revenue stream, sponsor. Revenue stream itu sendiri kan kita harus mendapatkan keuntungan 100% tanpa imbal balik. Ya, sepertinya sponsor, misalkan di sini kita membuat tema itu rumah hantu kan kita membutuhkan partisi pertama kan. Kedua juga membutuhkan kayak tempat atau kan make up. Nah, sponsor itu bisa masuk misalkan kayak sponsor make up, dia bisa kasih 3 hari untuk make up talent secara gratis. Kita dengan hanya menempelkan sponsor dia selama 3 hari. Udah gitu kayak misalkan ada yang punya usaha interior, kita bisa minta sponsornya dengan nempelin spanduknya itu. Kurang lebih seperti itu dari kelompok 2 dengan tema misteri rumah angker ini dengan usaha rumah setan sebenarnya. Dan saat ini sudah berjalan dengan Mas Wim Thomas. Kita ambil contoh salah satunya seperti ini. Terima kasih untuk presentasinya. Kami sampaikan. Assalamualaikum.